Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini berjumpa kembali dengan Ibu ya, dengan Bu Guru di sini. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah pernah dilaksanakan. Kemarin kita sudah membahas tema 6 subtema 1 di PB2. Kali ini kita akan membahas masih di tema 6 dan masih di subtema 1 juga ya. Kali ini kita akan melanjutkan ke PB3. Oke, stay tune, don't go anywhere. Mari kita belajar. Ya, kita langsung aja ya lanjut untuk PB3 di halaman 23. Ibu akan skip nih halaman 23, langsung aja kita ke halaman 24. Di sana ada, ayo membaca ya. Ada wacana manusia dengan lingkungan alam, kita baca bersama-sama ya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar, menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan penurunan hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Itu tadi adalah wacana tentang manusia dengan lingkungan alam. Mohon maaf nih kalau misalnya agak sedikit berisik-berisik karena di sini sedang ada ada acara PGRI ya. Jadi agak sedikit banyak suara ya. Oke anak-anak, mari kita langsung memasuki latihan ya di halaman 25 di sini. Apa judul bacaan di atas ya? Masuk pertanyaan pertama. Judulnya yaitu manusia dengan lingkungan alam. Lalu untuk yang kedua, tuliskan kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas ya. Paragraf 1, makhluk hidup, lingkungan alam. Paragraf kedua, benda mati dan makhluk hidup. Paragraf ketiga, makhluk hidup, benda mati. Paragraf keempat, hubungan, menyesuaikan diri dan memanfaatkan alam. Paragraf kelima, alam, ilmu pengetahuan, hujan buatan. Ya, itu dia kata-kata kunci dari 5 paragraf yang ada di wacana. Lalu yang ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu temukan dari setiap paragraf ya, pada bacaan tadi yang sudah dibaca ya. Lalu ini dia isinya. Kalau menurut Ibu ya, pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Yang kedua, apa hubungan antara benda mati dan makhluk hidup dalam satu lingkungan? Yang ketiga, sebutkan satu contoh makhluk hidup yang dapat mempengaruhi benda mati. Yang keempat, mengapa petani harus menyesuaikan diri dengan alam? Yang kelima, sebutkan satu contoh teknologi yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itu dia 5 pertanyaan yang bisa dibuat dari kata kunci yang sudah ditemukan dari setiap paragraf. Pertanyaan nomor 4, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Ini pertanyaan menurut Ibu ya, kamu juga bisa catat. Pertanyaan pertama, disebut apa hubungan antar manusia? Pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh lain penggunaan teknologi dalam pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nomor 5, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas pada teman sebangkumu. Kesimpulannya, kalau menurut Ibu ya, makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu mohon maaf kalau ini agak sedikit berisik karena di atas sedang ada acara ya, ada acara PGRI. Ya. Jadi mohon dimaklum. Lalu kita masuk ke halaman 27. Di sini juga ada 5 pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama ya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Yang kedua, apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Ini kalau menurut Ibu ya. Yang keempat, jelaskanlah interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Ya. Yang kelima, berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Kalau menurut Ibu sih ya ini, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu memilih waktu yang tepat untuk berlayar, menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Lalu kita masuk ke ayo menulis ya, di sini ayo menulis di halaman 27 ya, di situ kita coba jawab bersama-sama ya. Jelaskan pokok pikiran di setiap paragraf dengan menggunakan tabel berikut. Lengkapi juga dengan informasi ya, penting pada setiap paragrafnya ya. Sebentar ini Ibu cek dulu. Nah, ini dia. Paragraf pertama ya, pokok pikirannya hubungan makhluk hidup dengan lingkungan ya. Informasi pentingnya, lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Itu dia informasi pentingnya. Lalu untuk paragraf kedua, pokok pikirannya, benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Informasi pentingnya, bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah tanah, suhu dan curah hujan mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang. Untuk paragraf yang ketiga, pokok pikirannya yaitu makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Informasi pentingnya, daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan air tanah yang berlimpah. Tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya. Lalu untuk paragraf 4 ya, pokok pikirannya, pengelompokan hubungan manusia dan lingkungan alam. Informasi pentingnya, hubungan manusia yang harus menyesuaikan diri dengan alam dan hubungan manusia yang memanfaatkan alam. Untuk paragraf 5, pokok pikirannya, manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya ya, informasi penting nih. Contoh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan alam untuk kebutuhan manusia. Itu informasi pentingnya. Yang kedua, buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf yang menjelaskan tentang bacaan di atas. Ya. Gunakanlah pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu. Usahakan untuk menggunakan bahasamu sendiri. Jadi kalian membuat satu paragraf ya yang menjelaskan tentang bacaan di atas ya. Kamu bisa mengambil dari beberapa pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu. Misal beri contoh satu kalimat. Pada dasarnya semua makhluk hidup saling berhubungan satu dengan yang lain dalam satu lingkungan yang dikenal dengan sebutan simbiosi mutualisme. Silahkan kalian lanjutkan untuk paragraf selanjutnya. Untuk kalimat selanjutnya, maaf ya. Lalu kita masuk ke nomor 3 nih, kayaknya harus tukar pekerjaan, kayaknya tidak mungkin ya karena kita situasi masih dalam belajar dari rumah ya. Di sini ada percakapan juga antara Udin dan Siti, kata si Udin. Dari bacaan itu saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Lalu Siti menjawab, betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Nah, itu dia percakapan mereka. Lalu di sini ada ayo mencoba ya, kalian harus melakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarmu. Lalu gunakan pertanyaan ini berikut sebagai panduan. Misalnya yang pertama,
Nomor satu nih, bagaimana kondisi geografis lingkungan di tempat tinggalmu? Kondisinya gimana? Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau daratan? Untuk ibu, karena ibu tinggal di kota ya, menurut ibu, di sini jawabannya, saya tinggal di daerah perkotaan di mana lebih banyak rumah daripada pepohonan, sehingga lingkungan tempat tinggal saya kurang sejuk. Lalu kita masuk ke soal nomor 2, apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Kalau ibu nih, pedagang, karyawan, buruh, pabrik, petani ya, karena ibu di kota ya. Jadi banyak pekerjaan seperti itu. Tidak ada nelayan karena jauh dari pantai ya. Lalu yang ketiga di sini, apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut. Perhatikan contoh. Ya. Misalnya bentuk interaksi masyarakat dengan alam, contohnya bercocok tanam. Hasil interaksinya mudah mendapatkan sayuran segar. Terus bentuk interaksinya nelayan, misalnya melaut ya. Hasil interaksinya dengan lingkungan alam mendapatkan berbagai biota laut seperti ikan, cumi, kerang, dan lain-lain. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam memelihara hewan ternak atau peternak. Hasil interaksi dengan lingkungan alam mudah mendapatkan daging, susu, dan kulit hewan ternak. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam melakukan penghijauan. Ya. Hasil interaksi dengan lingkungan alam tersedianya sumber air bersih atau lingkungan sejuk atau rindang. Ya, di sana kamu bisa masukkan jawaban tadi yang sudah ibu sampaikan ke dalam tabel ya. Lalu yang keempat, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Kalau menurut ibu, untuk daerah yang berbeda, maka tanaman yang dihasilkan pun berbeda. Oleh karena itu, manusia menyesuaikan diri dengan tiap lingkungan yang berbeda itu serta memanfaatkan lingkungan alam tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, itu dia, sudah selesai ya. Kita masuk ke halaman 31. Di sini ada percakapan antara Udin dan Edo ya. Ini dibaca aja ya sama kamu, ibu akan skip ya. Lalu kita masuk ke konvensi hak-hak anak. Di sini ada wacananya, kamu juga bisa baca ya, silahkan dibaca, ada di buku paket halaman 32 dan 33. Di sini ada screenshotnya, kalian bisa lihat. Kita akan masuk ke menjawab pertanyaannya aja ya. Pertanyaan pertama, tuliskan beberapa kata-kata sulit yang belum kamu pahami. Cari tahu makna kata tersebut dengan mendiskusikannya bersama teman dan gurumu. Kalau menurut ibu sih ada konvensi, perserikatan, dan lain sebagainya. Mungkin kamu bisa mencari lagi apa kata-kata yang sulit di dalam bacaan tersebut. Masih banyak, ibu yakin ya. Oke ya, kita memasuki pertanyaan yang nomor 2. Buatlah daftar hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Catatlah hak-hak tersebut di bawah ini. Misalnya hak kelangsungan hidup ya, hak kelangsungan hidup. Yang kedua hak perlindungan, yang ketiga hak tumbuh kembang, yang keempat hak berpartisipasi ya. Dari daftar yang kamu buat di atas, tulis dan tandailah hak-hak yang sudah kamu dapatkan dengan membuat tanda centang. Hak kelangsungan hidup, ibu yakin sudah. Hak perlindungan sudah, karena dilakukan oleh orang tua kamu ya. Hak tumbuh kembang ya, saat ini kamu sudah sampai umur segini, berarti kamu sudah memiliki hak itu ya. Dan hak berpartisipasi, ibu yakin untuk hak berpartisipasi belum? Misalnya berpartisipasi dalam pemilihan umum, karena kamu masih belum cukup umur ya. Yang keempat, bagaimana kamu mendapatkan hak-hak tersebut? Dengan mematuhi aturan, misalnya kayak seperti di rumah, mematuhi peraturan yang ada di rumah, mematuhi peraturan yang ada di sekolah, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekitar kamu. Dan itu maksudnya mematuhi peraturan itu melaksanakan kewajiban kamu ya sebagai warga negara, bayar pajak, mematuhi aturan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah bagian dari kewajiban. Jadi kamu akan mendapatkan hak kamu tersebut. Lalu di halaman 35 di sini ada hak-hak seorang siswa, ibu akan bacakan ya. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah pertama, hak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Lalu yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dilakukan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar mahasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang kedelapan, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Itu dia, ada berapa hak ya. Di sini ada 8 hak, ada 8 hak anak menurut peraturan pemerintah nomor 28. Lalu di halaman 36 di sini ada bio berdiskusi, ada kamu membuat diagram ya. Di sini perhatikan daftar hak siswa di atas.
Pahamilah kalimat pada setiap bagian tersebut, lalu tuliskan kembali dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Jika kamu mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata sulit, gunakan kamus besar untuk membantu. Gunakan diagram berikut untuk membantu. Kamu tuliskan lagi 8 hak ya yang sudah Ibu sebutkan, tetapi dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Misalnya yang pertama nih, kalau di dalam wacana mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Misalnya kamu pakai bahasa kamu sendiri, ya. Diperlakukan sesuai dengan atau dapat perlakuan, ya. Diperlakukan sesuai dengan bakat dan kemampuan. Nah, itu kan pakai kalimat kamu sendiri. Nah, selanjutnya silakan kamu dari 8 item tersebut kamu buat kalimatnya dengan kata-kata sendiri. Ya, terakhir di sini ada halaman 37 ada pengertian hak ya. Hak itu adalah sesuatu yang kita terima ya. Oke, video ini cukup sekian ya untuk pembelajaran 3. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu ya. Video ini bisa membantu kalian dalam belajar, terutama dalam mempelajari tema 6 subtema 1 di PB3. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mungkin ada suara-suara yang mengganggu ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di komen boleh, di share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, atau mungkin di media sosial kamu ya, supaya banyak orang juga yang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari video yang sudah Ibu buat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.